Hari ini kita masih ada dalam pembahasan kita tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Saya percaya bisa lebih mantap dari itu. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang ikuti ibadah ini secara online, ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Ya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Setiap minggu saya mau saudara ucapkan dengan iman, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak goyah. Karena kesetiaan Tuhan yang menuntun kita menjadi pemenang-pemenang dalam kemuliaannya. Setuju katakan amin. Nah, dalam pembahasan ke-11 kita hari ini, bukti kesetiaan Tuhan bahwa Dia memberi kuasa buat kita. Dia tahu kita lemah, Dia tahu kita gampang goyah, Dia tahu kita menghadapi badai, dan Dia memberi kuasa pada kita. Dan untuk itu Alkitab berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kenapa tidak akan menimpa kita? Bukan kita nggak berhadapan dengan masalah, tapi kita tidak akan dikalahkan karena kuasa Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang saja katakan yeah. Amin. Ada dua berkat atau dua anugerah terbesar dalam hidup kita yang membedakan kekristenan dari sekedar agama. Kalau orang berkata semua agama sama, amin. Secara pengajaran semua agama rata-rata mengajarkan hal yang baik. Amin. Tetapi kekristenan berbeda dalam dua hal. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diangkat sebagai warga sorga. Sama-sama bilang, saya bukan hanya orang Kristen, saya warga sorga. Tetapi warga sorga bukan berarti kita langsung masuk ke sorga. Bilang sama sebelah saudara, kita warga sorga. Tapi jangan buru-buruan ke sana. Ya kita warga sorga, tapi kita nggak mau buru-buru ke sana, betul? Kenapa? Kan kita warga sorga, kenapa nggak mau buru-buru ke sana? Rumah kita belum jadi. Tanya sama sebelah saudara, rumah udah jadi? Saya masih ukur kafling. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kan gembala. Biar jemaat saja duluan. Yang pertama anugerah terbesar kita adalah warga sorga. Tapi yang kedua, Tuhan mengerti bahwa warga sorga masih ada di muka bumi, masih menghadapi tantangan dan memiliki tanggung jawab yang berat. Karena itu dia beri kuasa buat kita. Supaya melewati air kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan dihanguskannya, sehingga kita melihat kemenangan yang gilang gemilang oleh kuasanya. Sudah katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kuasa Allah. Lebih mantap lagi, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kuasa Allah. Bilang sama sebelah saudara, terus kenapa khawatir? Amin. Kalau di dalam diri kita ada kuasa Allah, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara yang ikut ibadah ini online, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada kuasa Allah. Gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu biarkan iblis mengintimidasi pikiran kita. Taruh dalam jiwa kita, di dalam diri saya ada kuasa Allah. Haleluya. Ini kita mau belajar hari ini. Roma 6 ayat 6 sampai 9. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah apa? Turut disalibkan. Kenapa kita harus turut disalibkan? Supaya dikatakan apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, dosa itu memiliki kuasa. Makanya ayat selanjutnya bilang,
Agar jangan kita apa? Menghambakan diri lagi kepada dosa. Kenapa kita nggak boleh menghakimi orang berdosa? Karena nggak ada orang yang ingin hidup dalam dosa. Menghakimi, menyalahkan orang hidup dalam dosa tidak membuat dia bertobat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, menghakimi dan menyalahkan orang yang hidup dalam dosa tidak akan membuat dia bertobat. Tugas kita bukan hanya menghakimi, bukan menyalahkan orang yang berbuat dosa, tapi tugas kita mendoakan, melayani, membuat terobosan, mengabarkan Injil, sehingga yang hidup dalam dosa diubahkan Tuhan masuk dalam kemuliaan. Yang setuju katakan yeah. Jelas? Sama-sama bilang, tugas saya bukan menghakimi. Tugas saya bukan menyalahkan. Tapi tugas saya menjadi alat keselamatan Tuhan. Amin. Coba lihat saja. Jadi ada kuasa dalam dosa yang membuat kita menghambakan diri. Tapi waktu kita menerima kuasa kebangkitan harus mengalahkan kuasa dosa. Jelas? Iya. Ayat 7 bilang, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, haleluya, bahwa kita akan apa? Hidup juga dengan dia. Hidup seperti apa? Hidup dalam kuasa kebangkitan. Haleluya, ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia apa? Tidak mati lagi. Maut, dosa, ya kan? Tidak berkuasa lagi atas dia. Karena yang sekarang berkuasa adalah kuasa kebangkitan. Sama-sama bilang sama saya, kuasa dosa, kuasa maut tidak boleh menguasai saya. Haleluya. Selanjutnya klik Kisah Rasul 1 ayat 8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang, saya terima kuasa dari surga. Ingat ya, anak Tuhan jangan pernah bilang lagi, oh saya kan manusia biasa pendeta, saya kan banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, saya kan juga gak tahan dengan badai ini. I know kita manusia biasa, tapi kita manusia biasa yang diperlengkapi oleh kuasa yang luar biasa dari sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya manusia biasa yang diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa dari sorga. Ingat ya, haleluya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan akibat dari kuasa itu kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau saudara disakiti orang tapi saudara tidak pernah membalas, itu namanya saudara menjadi saksi Tuhan. Amin. Ketika engkau difitnah tapi engkau tetap maju dan diberkati oleh Tuhan, artinya engkau menjadi apa? Saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya nggak ngurusin masalah. Hidup saya menyelesaikan masalah dan rebut kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Ayat 9. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari apa? Pandangan mereka. Kenapa cerita ini harus begitu detail dan jelas? Untuk menjelaskan kepada kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, hal yang terpenting sehingga dia sisakan pada bagian terakhir perkataannya, bahwa kamu menerima kuasa. Amin. Amin. Untuk membuat kita tetap yakin, the last word of Jesus before he ascends, sebelum dia naik ke sorga, dia ingatkan kita, kamu akan menerima kuasa. Klik Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan berkat. Memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada. Kenapa tenaga? Karena hidup Kristen itu penuh tantangan. Kita harus kuat.
Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Tapi dia juga bukan hanya beri tenaga, tapi dia juga beri kuasa, tenaga supaya kita kuat. Anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi waktu dengar firman Tuhan ini harusnya menyadari ada tenaga yang Kristus berikan. Tapi pada saat yang bersamaan bukan hanya kita perlu kuat, tetapi dia beri kuasa. Alkitab bilang supaya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Dan kuasa dan tenaga itu untuk apa? Untuk menguasai apa? Setan-setan. Dan Alkitab bilang lawanmu si iblis. Berarti bicara tentang setan, bicara tentang musuh. Yang mau menjatuhkan, yang mau menghancurkan, yang mau mengacaukan, yang mau membawa penderitaan. Dan untuk menyembuhkan apa? Penyakit-penyakit. Klik. Aha. Nah, saya simpulkan begini. Hidup Kristen tidak terpisahkan dari kuasa. Karena kita belajar mulai dari kuasa kebangkitan. Sampai kuasa Roh Kudus. Itu bicara tentang kuasa buat orang percaya. Amin. Klik. Aha. Nah kemudian saya catat. Jadi setiap orang percaya harus mengimani ada kuasa dalam dirinya. Dan yang pertama saya pelajari. Orang-orang yang menyadari kuasa dalam dirinya tidak mudah mengeluh. Yang kedua, orang-orang yang menyadari kuasa dalam dirinya, yang pertama tidak mudah mengeluh. Yang kedua akan menjadi orang yang santai dan tidak ribet. Yang ketiga, dia menjadi orang-orang yang bersemangat dan meyakini kemenangan dia sediakan. Dan yang keempat, dia akan tetap bersinar dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu salah satu yang iblis mau tutup-tutupi adalah kebenaran tentang kuasa. Tidak banyak gereja yang mengkhotbahkan di dalam diri orang percaya ada kuasa. Gereja hanya mengkhotbahkan ya hidup ini banyak masalah, hidup ini banyak pergumulan, hidup ini ada banyak badai. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita yakin kemenangan? Karena kuasa Tuhan di dalam diri kita akan membuat kita tegak dan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari, minimal saya catat ada 6 kuasa yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama, kuasa untuk menaklukkan kuasa setan dan kuasa kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. And the devil is a liar and never tell any truth. Setan itu pendusta dan tidak pernah bicara kebenaran. Setan sedang menjajah kita, membuat kita berpikir saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Setan mau kita berpikir kompromi, ya wajarlah pendeta. Namanya saya masih hidup di dunia, bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah. Toh bohong saya bohong yang diurapi darah Yesus. Ada sih bohong yang diurapi, saudara. Iblis mau menekan kita dan berkata, wajar kamu belum bisa berubah. Karena suami kamu juga menyakiti kamu. Sehingga hukumnya adalah hukum timbal balik. Kalau dia berlakukan itu buat saya, ya saya wajar berbuat begini. Tetapi ketika kita mengalahkan setan, kita tahu urusan kita bukan bagaimana timbal balik dengan dunia ini. Tapi hukum kita, apa saja yang Kristus perintahkan, itu yang harus kita lakukan. Sama-sama bilang sama saya. Setan tidak punya kuasa dalam hidup saya. Dan karena setan tidak punya kuasa dalam hidup kita, apapun dusta iblis, apapun tekanan iblis, apapun intimidasi iblis, kita tidak mau dengar. Karena kita tahu firman Tuhan yang menegakkan saya dan menuntun saya pada kemenangan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kuasa yang kita imani, kuasa untuk berjalan dalam kesucian. Sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam kesucian. Saya tahu topik-topik tentang kesucian gak populer di gereja hari-hari ini. Makanya kalau ada seminar, seminar doa, seminar peperangan rohani, seminar akhir zaman, seminar karunia-karunia, seminar berkat dan mujizat. Jarang ada seminar tentang kesucian.
Dan kalaupun ada seminar tentang kesucian, gak ada yang datang. Padahal Alkitab bilang, kuduskan dirimu sebab aku kudus. Bahkan kepada Yosua Tuhan bilang, kuduskan dirimu hari ini, besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dalam hidup saya percaya holiness is a fortress. Dalam hidup saya percaya kekudusan adalah benteng. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah benteng. Tapi kekudusan bukan hanya benteng, tapi kekudusan, holiness is also a weapon. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah senjata. Anak-anak Skewa boleh berteriak kepada orang yang kerasukan setan, aku kutuki engkau setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tapi orang yang kerasukan setan tidak takut dengar kalimat itu, tidak takut dengan doa anak-anak Skewa. Dia bilang, Yesus aku tahu, Petrus aku tahu, but who are you? Dan orang yang kerasukan setan menyerang anak-anak Skewa. Kenapa? Karena dia menyebut nama Yesus tapi tidak hidup dalam kekudusan. Setan tidak takut dengan orang Kristen yang berdoa. Setan tidak takut dengan orang Kristen yang pergi ke gereja. Setan tidak takut dengan orang Kristen yang berbahasa roh. Tapi setan takut dengan orang Kristen yang hidup dalam kesucian dan menjadi pelaku firman. Saya udah percaya gak akan mungkin ada yang bilang amin. Dari rumah saya udah ada feeling itu. Saya lihat jemaat. Setan tidak takut dengan orang Kristen yang berdoa. Setan tidak takut dengan orang Kristen yang ke gereja. Setan gak takut dengan orang Kristen yang berbahasa roh. Tapi setan gemetar lihat orang percaya yang hidup dalam kesucian. Karena akan menyatakan kemuliaan Allah. Sama-sama bilang saya harus hidup dalam kesucian. Yang ketiga, makanya iblis akan coba hambat supaya kita kompromi. Tapi kuasa Allah akan memberi keberanian buat kita untuk bangga bisa berjalan dalam kesucian. Adik-adik muda, kalian harus hidup dalam kesucian. Pak, hidup dalam kesucian. Ibu, hidup dalam kesucian. Karena orang-orang yang hidup dalam kesucian, ada saja mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saya pelajari, kuasa apa yang kita imani Tuhan sediakan? Kuasa untuk meraih mujizat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat adalah hak mutlak saya. Sebagai orang yang percaya. Ketika para pengamat bilang dunia akan bertambah sulit, taruh tangan kananmu di dada dan bilang saya masih percaya mujizat. Waktu teman-teman dan sahabatmu bilang rumah tanggamu tidak mungkin ada jalan keluar, taruh tangan kananmu di dada dan bilang saya masih percaya mujizat. Amin. Bu, ketika orang berkata suamimu tidak mungkin berubah. Ketika orang berkata, wah kalau anak udah kena narkoba gak mungkin bisa berubah. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, aku percaya mujizat. Karena mujizat yang akan menolong kita. Bukan supaya kita menerima semua yang kita harapkan. Tapi supaya kita menjalani semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, adapun kuasa yang kita imani. Satu, kuasa untuk menaklukkan setan dan kejahatan. Yang kedua, kuasa untuk berjalan kesucian. Yang ketiga, kuasa untuk apa? Meraih mujizat. Yang keempat, kuasa, haleluya, untuk hidup. I love this. Dalam kemajuan-kemajuan yang tak terduga-duga. Apa yang manusia tidak pernah pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Saya percaya dalam hati saya, my God is God of progressive. Saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan kemajuan. Amin. Sama-sama bilang apapun yang terjadi, selama saya berjalan dalam tuntunan Tuhan, saya akan mengalami kemajuan. Saudara-saudara yang ikut di ibadah online, ketik di live chat saudara, apapun yang terjadi,
Selama saya berjalan dalam jalan Tuhan, hidup saya pasti akan mengalami kemajuan. Janji Tuhan tidak bilang bahwa kita nggak akan ada masalah. Tapi janji Tuhan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Kemajuan. Alkitab saya bilang, kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati saya dengan perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dengan perkara yang lebih besar, kita akan diberkati dengan perkara yang akhirnya sadar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dengan perkara yang besar. Kalau kita tetap setia di perkara yang lebih besar, Tuhan berkati kita dengan perkara yang lebih besar lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya akan mengalami peningkatan. Karena Allah kita melakukan perbuatan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang kelima, kuasa yang kita imani. Kuasa untuk hidup dalam apa? Damai dan sukacita. Yang ribut biar ribut, tapi anak Tuhan tetap damai dan sukacita. Alkitab saya bilang tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Semua orang mengutukinya. Semua orang mengharapkan kehancurannya. Semua orang mengharapkan kebinasaannya. Bahkan raja sangat tersinggung dan sakit hati. Sadrak, Mesak, Abednego ngomong apa? Sadrak, Mesak, Abednego cuma bilang gini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup untuk menolong kami, Dia akan menolong kami. Tapi perlu Tuhan Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuhan Raja, kami tidak mau. Ada kalanya waktu kita mengucapkan kebenaran, itu akan memancing amarah, kebencian dan sakit hati orang. But prinsip kita nothing but the truth. Sama-sama bilang sama saya, nothing but the truth. Sama-sama bilang sama saya, nothing but the truth. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, ketik di live chat saudara, nothing but the truth. Tidak ada hal yang lain kecuali kebenaran. Saking marahnya raja perintahkan kepada Algojo, panaskan api 7 kali lipat. Bayangkan api itu begitu panas, sampai Algojo yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego mati karena panasnya api. Semua orang mengutuk dia, mampuslah kau, mampuslah kau, mampuslah kau. Tiba-tiba raja terkejut. Raja bilang, bukankah 3 orang yang kulempar? Kenapa ada 4 orang dan sedang apa? Sedang apa? Berjalan-jalan. Semua orang panas. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap damai dan sukacita. Kapan kita tahu kuasa Tuhan di dalam diri kita? Waktu apapun terjadi, kita tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan mungkin mengecewakan dan mempermalukan kita. Bu, kalau apa-apa ibu panik. Pak, kalau apa-apa bapak panik. Adik-adik muda, kalau apa-apa kau emosi, kau kecewa, kau dendam, something is not right. Engkau berarti sedang berjalan dengan kekuatan dagingmu sendiri. Tapi kapan kita tahu ada kuasa Tuhan dalam hidup kita? Waktu apapun terjadi kita berkata, aku tahu Tuhanku hidup. Dia tidak pernah gagal. Dia menyediakan yang terbaik buat hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang keenam, kuasa yang kita imani. Kuasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang, saya akan jadi berkat. Kenapa Tuhan memberi kuasa buat kita? The end of the day, bukan supaya kita hebat. Tapi kenapa Tuhan beri kuasa buat kita? Supaya lewat hidup kita, orang lain dapat tertolong. Saya berdoa, supaya jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya mengerti. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang keras.
Kita bukan hanya perlu mengerti situasi yang terjadi. Karena situasi yang terjadi memang keras. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu Dia mau kita jadi berkat. Dia mau kita menjadi alat dalam tangannya. Dia mau kita meluaskan kerajaannya. Dia mau lewat hidup kita, nama Yesus dipermuliakan. Sehingga doa kita bukan lagi hanya berbunyi, Tuhan berkati saya. Tapi doa kita berbunyi, Tuhan jadikan saya berkat. Supaya lewat hidup saya, kerajaan setan dihancurkan, kerajaan Allah diluaskan, nama Kristus dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Yesus. Ku pandang wajah-Mu. Katakan dengan bangga, pertolonganku. Pegang tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan kaulah harapan. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam diri kita ada kuasa Allah. Dia mengerti kita lemah. Dia mengerti kita gampang terpengaruh. Dia mengerti kita harus melewati badai. Dia menjamin bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Tapi Dia tidak mau kita goyah sementara menghadapi peperangan. Dia beri kuasa buat kita. Sehingga kita bukan orang-orang yang bingung. Kita bukan orang-orang yang masa bodoh. Kita bukan orang-orang yang takut, kecewa dan khawatir. Tapi kita berjalan dalam iman dan kepastian bahwa kuasa Tuhan di dalam diri kita memampukan kita melewati semuanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau kuasa Tuhan di dalam diri kita, apalagi yang harus kita takutkan? Kalau kuasa Tuhan di dalam diri kita, apalagi yang harus kita biarkan iblis terus mengintimidasi pikiran kita? The devil is a liar and never tell any truth. Setan itu pendusta dan tidak pernah ngomong yang benar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan hari ini, hari di mana kau tidak lagi berjalan dengan cara-cara duniawi. Dunia ini kasar, dunia ini keras, dunia ini curang, dan dunia ini penuh dengan kepalsuan. Tapi anak-anak Tuhan Yesus akan tetap berjalan di jalan Tuhan, tidak gentar sedikit pun. Karena kita tahu kuasa Tuhan memampukan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami bersyukur Tuhan sudah beri kuasa buat kami. Dan kuasa itu menuntun kami untuk berjalan dalam anugerah Tuhan. Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau kami hidup stres. Ampuni kami kalau kami hidup tertekan. Ampuni kami kalau kami terpengaruh dengan cara-cara dunia. Tetapi kuasa Tuhan memampukan kami untuk hidup suci. Kuasa Tuhan memampukan kami untuk hidup benar. Kuasa Tuhan memampukan kami untuk selalu berjuang untuk menjadi berkat. Karena untuk itulah kami dipanggil. Kami tahu ada peningkatan. Karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang setia dalam perkara kecil diberkati Tuhan dalam tanggung jawab yang lebih besar. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat hati yang terbuka. Lihat yang hidup yang dipersembahkan bagi Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saudaraku, di dalam dirimu ada roh Allah. Di dalam dirimu ada kuasa dari Yang Maha Tinggi.
Gak perlu engkau takut, gak perlu engkau mengandalkan manusia, gak perlu engkau panik. Berjalan terus bersama dengan Tuhan, maka apa yang tidak pernah engkau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan lah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Ingat, mujizat masih ada. Ingat, kita berdiri sampai hari ini karena mujizat, dan mujizat itu juga masih terjadi sampai hari ini. Setiap saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan izinkan saya berdoa. Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Haleluya. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam romo kesembuhan bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Keluarga mereka diberkati. Bahkan usaha mereka, jalan-jalan mereka, masa muda mereka penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, BNPT, BNPB, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, MA, BPK, KPK, pengadilan, kejaksaan, pengacara, semua dalam perlindungan Tuhan. Pimpinan-pimpinan di bangsa ini kami topang di hadapan hadirat-Mu. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat. Bahkan segala dukun paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang membawa hal-hal yang baik di bangsa ini. Para mafia di bangsa ini Tuhan singkirkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Menjelang pemilu selalu ada saja yang memainkan politik adu domba, politik identitas, dan roh-roh divide et impera. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bangsa kami Tuhan tuntun dalam kesatuan yang baik, sehingga undang-undang dasar, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami imani politiknya baik, ekonominya baik, pendidikannya baik, kesehatan masyarakatnya baik, hasil hutan, hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, semua baik. Hal-hal yang baik boleh terjadi selalu di bangsa kami. Karena kami percaya nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para pemimpinnya, tapi juga ditentukan oleh doa orang percaya. Dan kami mendoakan terus bangsa ini ya Kristus. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya
Kami yang menerima firman hari ini, mampukan kami untuk hidup tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup kami diberkati, kami gak turun tapi naik. Kami gak jadi ekor, kami dipimpin menjadi kepala dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi kami Yesus segala-galanya. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Di luar Kristus kami binasa dan menuju pada kehancuran. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Kami hidup di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.